Kembali lagi di Pautere Panggung Obrolan Terkini. Masih bersama dengan Bupati Pindrang, Pak Irwan. Masih semangat? Ya, semangat. Semangat tempat Ya. lima. Oke, tadi kita juga saat break juga sempat ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya penasaran gini. Oke, kita tahu sekarang untuk masyarakat Pindrang angkanya apa namanya, kita bisa katakan ya cukup sedikit begitu ya. 17 yang positif, 7-nya udah sembuh, 10 yang ditangani. Boleh mungkin diceritakan kepada masyarakat, kepada pemirsa Pautere untuk penanganannya sendiri di kabupaten dan juga kelengkapan dari fasilitas kesehatan yang ada di Pindrang ini seperti apa? Jadi gini deh, ini penanganan ini kan berawal dari, ini pertama ya, awal COVID yang tiba-tiba ada masyarakat kita kena. Ini awalnya klaster umroh. Ya. Itu dari 2 jadi 4. Setelah kita lakukan tracing, ternyata ada tambah lagi. Ini masih klaster umroh. Udah jalan, sembuh 3, sisa tinggal 2. Tapi tiba-tiba ada lagi yang PDP, kita lakukan rapid lagi, positif lagi, ya kita bawa lagi ke rumah sakit. Dan Pindrang ini cuma sementara, yang rujukan ini kan Parepare. Nah, jadi fasilitas yang ada di sini adalah fasilitas untuk persiapan rujukan. Jadi bukan tempat rawat inap. Ya, untuk sementara. Untuk sementara aja. Nah, dan memang persiapannya kalau di kesehatan luar biasa. Kita sudah persiapkan tenaga medis kita. Ada yang 24 orang memang yang kita persiapkan khusus, yang berhadapan-hadapan langsung, ini yang di rumah sakit. Yang melakukan ini di dinas kesehatan melakukan rapid. Jadi ada ambulans tersendiri ketika ada yang di rapid dan itu hasil swabnya juga positif. Jadi memang sudah ada ambulans tersendiri yang kita persiapkan khusus untuk yang positif ini. Jadi ambulans ini tidak diperuntukkan lagi untuk pasien yang lain. Memang ada ambulans satu persiapkan khusus untuk COVID. Ya. Dan tenaga medisnya jelas semua. Dan para tenaga medis ini yang berhadapan-hadapan langsung dengan pasien, kami isolasi di hotel. Jadi setelah melaksanakan tugas ya dia harus ke hotel isolasi. Nggak boleh pulang? Nggak boleh pulang, kasihan kan keluarganya. Jadi ini yang kami persiapkan. Dan juga kami punya tempat isolasi di sini, isolasi bagi pendatang. Ketika kita karantina, sini ada kapasitasnya sampai 35 orang. Gitu. Untuk para pendatang yang masuk Kabupaten Pindrang dikarantina dulu. Iya. Begitu ya. Iya. Tidak boleh langsung bergaul dengan masyarakat. Jadi ini yang kemarin deportasi kan ada 32 orang. Hasil rapidnya dari sana negatif semua. Jadi kita karantina dulu di sini 1 minggu. Karantina 1 minggu, nanti setelah kita lakukan rapid lagi, kalau itu negatif baru kita pulangkan masing-masing ke wilayah mereka. Oke. Sekarang ini tempat isolasi kalau nggak salah terisi ada 4 orang. Itu dari Malaysia semua. Hasilnya mereka seperti apa ketika dites? Semuanya negatif. Semuanya negatif. Iya. Dan nanti akan dipulangkan. Akan pulang ke wilayahnya masing-masing, kecamatannya masing-masing. Oke. Baik. Nah, ini juga salah satu yang banyak terjadi ya, khususnya di Sulawesi Selatan, di kota lain, misalnya Makassar atau di kabupaten-kabupaten lain, banyak masyarakat yang menolak untuk melakukan rapid test. Padahal pemerintah sudah menganjurkan atau mendatangi langsung bahkan kediaman-kediaman masyarakat untuk melakukan rapid test sebagai salah satu langkah pencegahan dari penyebaran biar teridentifikasi lebih dini gitu siapa yang positif, siapa yang enggak. Kalau di Pindrang sendiri ada penolakan enggak dari masyarakat? Ada langkah-langkah protes enggak? Saya kira hampir semua kabupaten mengalami itu. Iya. Dan itu kendala yang paling berat yang dihadapi oleh para medis dengan petugas yang lain. Artinya kita tidak bisa pungkiri. Kami sendiri kadang-kadang menghadapi orang yang sangat sulit diatur untuk mengambil rapid test saja. Jadi kadang-kadang memang kasihan juga tenaga medis kita, kadang dapat cacian, makian, tetapi mereka tidak pernah bosan dan mereka tidak pernah kendor untuk melakukan itu karena dia anggap bahwa ini tanggung jawab kita untuk menjaga penularan. Walaupun memang agak-agak payah.
Jadi setiap tim yang mau melakukan rapid itu memang kita udah ikutkan TNI Polri untuk ikut bersama-sama. Ketika kita melakukan tracing ya harus ikut lah. Karena ada aja yang dijumpai yang memang agak sangat sulit diambil sampelnya. Oke. Cukup payah gitu ya, payah dari segi respon masyarakat penolakannya. Ya, begitu. Tapi kalau di Pinrang ya masih lebih banyak yang patuh lah untuk dirapid dibanding yang... Saya penasaran, Pak Bupati gimana cara untuk langkah persuasi dari Pak Bupati sendiri deh untuk meyakinkan masyarakat bahwa rapid test ini benar-benar baik gitu loh untuk masyarakat. Ya, gitu. Biar tidak ada yang menolak lagi. Melalui edukasi itu, himbauan-himbauan itu yang dilakukan mulai dari tingkat bawah. Kadang-kadang juga saya yang turun langsung. Kalau dapat hal-hal yang sangat luar biasa ya saya telepon aja, ini untuk kebaikan kamu. Bicara langsung sama masyarakatnya? Bicara langsung. Saya ada pasien yang mengisolasi diri secara mandiri kemarin, tapi udah sembuh 2 orang. Saya selalu berhubungan lewat video call pada saat dia isolasi mandiri. Saya beri semangat. Ini penyakit bukan penyakit yang harus dibawa malu. Ya kasih support aja lah supaya dia cepat. Kadang 2 kali seminggu saya telepon. Baik. Nah itu dia, saya menggarisbawahi bahwa ini penyakit, bukan yang harus bukan aib begitu ya, yang membuat kita malu. Tapi kan banyak pada realitanya gitu. Salah satu alasan kenapa masyarakat menolak rapid test, jangan-jangan nanti saya positif, saya akan didiskriminasi, saya akan diasingkan oleh masyarakat di sekitar saya, atau banyak perspektif lain begitu. Untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini tuh sakit yang harus diobati, bukan aib gitu. Gimana Pak? Soalnya inilah tugas kita bersama untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini sebenarnya bukan aib. Ya, memang ini sangat berat sekali. Karena mereka menganggap begitu setelah selesai dinyatakan positif bahwa dia sudah dalam keadaan sembuh, yang selalu ada di pemikirannya ini jangan-jangan sudah tidak ada orang lagi yang mau dekat dengan saya. Itu dia. Iya. Tapi saya alhamdulillah udah beberapa pasien yang positif yang sembuh, udah beberapa kali bertemu dengan saya. Saya kadang bercanda, bukan aib kan? Buktinya ini saya terima kamu. Jadi memang mindset berpikir itu sangat susah dirubah. Ini yang sangat sulit memang kita sampaikan ke masyarakat. Karena seakan-akan selalu menganggap bahwa penyakit ini aib. Gitu ya. Berarti ini yang betul-betul harus kita pahami. Tadi udah disampaikan langsung sama Pak Bupati. Ini tuh bukan aib gitu ya. Kalau misalnya Anda sekarang yang menyaksikan tayangan kami masih takut, masih ragu untuk melakukan tes, khawatir jangan-jangan nanti saya akan diasingkan, saya akan mendapatkan perlakuan yang ini, itu dan lain sebagainya. Yakinkan bahwa ini adalah hal yang patut untuk diobati begitu. Ini sakit yang harus diobati gitu. Tapi ada juga pasien yang memang meminta dirinya untuk diswab. Nah, ada juga yang sangat ingin untuk diswab karena dia takut jangan sampai positif dan anak-anaknya terjangkit. Ada juga. Jadi soalnya ya cuma yang lebih banyak yang memang yang selalu khawatir. Tetapi ada juga yang memang meminta untuk diswab. Bukan lagi rapid test, dia minta diswab. Dia minta langsung swab gitu ya? Ada. Baik. Kesadaran seperti ini yang tentunya harus dimiliki oleh masyarakat, begitu ya? Ini yang kami viralkan kemarin di media sosial. Karena memang pada saat dia minta dirinya diswab, dia positif. Dan dia melakukan isolasi mandiri dengan penuh kesadaran, cepat menyembuhannya. Dan setelah sembuh, ya saya suruh bicara di media sosial, dia viralkan diri. Baik. Ini satu langkah yang positif dan tentunya patut untuk dicontoh, begitu ya. Oke, baik. Pemirsa, kita masih akan lanjut, menarik sekali perbincangan kita dengan Pak Bupati. Kita masih akan lanjut lagi, tetap bersama kami di POTR.